yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan tadi berkata, karena engkau melakukannya sembunyi, aku akan menunjukkan di siang hari dan terang-terangan. Saya mau tanya dulu, kalau kita membaca Alkitab, siapa yang meniduri istri-istri Daud? Iya, benar. Absalom, anaknya sendiri. Itu adalah nasihat yang dilakukan Ahitofel sebagai penasehat daripada Absalom ketika dia memberontak terhadap bapaknya Daud. Tetapi itu adalah penggenapan firman Tuhan kepada Daud yang sudah menghina dia. Kita kadang berpikir kasih, Tuhan itu maha kasih, tapi dia juga maha adil. Karena dosa tidak bisa bersentuhan dengan Allah. Setiap dosa yang ada, yang tersembunyi, harus cepat-cepat kita mohon ampun. Tapi kalau ini sudah melakukan dan menghina, mencemarkan nama Tuhan, maka siap-siap kalau Tuhan akan mempermalukan kita. Ya, kita berkata, Tuhan kan mengasihi aku, nggak mungkin dia mempermalukan aku. Siapa bilang? Tuhan tunjukkan. Malu nggak Daud sebenarnya? Jujur lagi, malu nggak? Anaknya sendiri di hadapan seluruh orang Israel, dia meniduri istri-istri bapaknya. Jabatan pengurapan yang dilakukan Tuhan memilih dia menjadi raja yang besar di Israel, itu tanggung jawabnya, konsekuensi dari jabatannya. Dia harus hidup takut akan Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak takut. Saya tanya, kira-kira Tuhan sudah tegur gak dia? Saya yakin sudah tegur, tapi dia belum mau sampai Natan datang dan akhirnya dia berkata, aku sudah berdosa terhadap Tuhan, aku telah berdosa. Jadi Amina, saya ingin tunjukkan ya, supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dengarkan, kalau kita sudah ditegur Tuhan tetapi tidak mau lihat, Tuhan akan mempermalukan kita. Bukan menghancurkan, saya tidak bilang menghancurkan, bukan membinasakan, tapi mempermalukan. Supaya apa? Supaya kita hidupnya ke depan benar-benar takut akan Tuhan. Kita tidak lagi berkata, Tuhan maha tahu, tapi dia maha kasih. Ibu Tuhan di dosa-dosa kita, nanti Tuhan pasti mengerti. Kalau itu sudah menyangkut kehidupan yang mempengaruhi orang banyak, Tuhan tidak segan-segan mempermalukan orang itu. Itu juga menjadi alarm bagi saya, ya, karena Tuhan sudah memberikan ya jabatan. Tuhan memilih mengutus saya di sini. Itu artinya apa? Sama seperti Daud. Ini alarm. Jangan sampai saya juga dipermalukan Tuhan. Tetapi kalau ada di track yang benar, tidak akan pernah Tuhan mempermalukan umatnya. Jadi Tuhan menyatakan dia adalah Allah Maha Tahu, tetapi dia juga adalah adil di dalam setiap penghukumannya. Kalau lihat tadi Mazmur 51, Daud pun mengakui supaya ternyata engkau adil dan bersih di dalam setiap penghukumanmu. Amin. Amin ya. Nah, ini harus diketahui ya. Tuhan ingin kita melihat Tuhan benar-benar, sehingga apa? Kita tidak sampai dipermalukan oleh Tuhan. Kalau terhadap Nabi Natan, Tuhan bertindak apa? Menyertai dia, memberikan dia keberanian, memberikan dia kekuatan, memberikan dia hikmat, sehingga ketika dia menegur Daud, Daud sadar dan mengakui dosanya. Itulah penyertaan Tuhan terhadap Natan. Demikian juga kadang kita takut karena waduh, kalau Tuhan sudah bekerja, ya itu akan beres semuanya. Mungkin kekhawatiran kita timbul, ya saya percaya. Tetapi ketika kita mempercaya penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, keberanian. Dan kalau kita itu benar, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Mengerti ya? Jangan berpikir dia maha kasih, tetapi kalau berdosa enak-enak saja, dia tidak akan menghukum kita. Keliru.
hukuman Tuhan, teguran Tuhan, karena justru Dia mengasihi kita supaya ke depan kita tidak hancur hidupnya, tetapi apa? Mengalami perubahan dan bahkan peningkatan di dalam kualitas rohani, kualitas keimanan kita. Kita menjadi orang-orang yang semakin hidup takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, di dalam keadilan, di dalam hukumannya karena kasih-Nya, Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Selain Dia menyertai Nabi Nathan di dalam tugas pekerjaannya, Tuhan juga bertindak untuk menegur, menghukum Daud di dalam keadilannya. Tapi itu karena kasih-Nya, sehingga Dia tidak mengalami kematian. Karena apa? Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Sebenarnya setiap kali kita berdosa, hukumannya adalah mati. Tetapi belas kasihan Tuhan membuat Daud tidak jadi mati. Coba perhatikan dengan baik. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, belas kasihan Tuhan itu membuat Tuhan Allah memulihkan kita yang dengan jujur mengakui dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Amin. Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya. Tetapi kita akan lihat hukuman Tuhan yang selanjutnya dari hasil perjinannya, ya. Anaknya hidup atau tidak hasil perjinannya? Mati. Ini artinya apa? Hukum tabur tuai. Amin. Dosa melahirkan dosa, kejahatan melahirkan kejahatan, kebaikan melahirkan kebaikan. Amin. Karena dia melakukan kejahatan membunuh Uria, maka anak yang dilahirkan hasil perzinahan, hasil dosa, mati. Amin. Tapi kalau kita lihat hukuman Tuhan kepada Daud itu luar biasa sebenarnya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan, anak Daud saling membunuh. Absalom membunuh Amnon yang memperkosa adiknya yang begitu cantik, yaitu Tamar. Amin. Firman Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah tidak ditepati, baik yang baik maupun yang tidak baik. Sebagai bentuk hukuman karena kasih-Nya, Tuhan akan melakukan itu. Saya ingin ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Jangan lagi ditipu oleh si jahat. Allah itu Maha Kasih benar, tapi dalam pemahaman yang keliru, kita akan keliru juga. Amin. Pemahaman yang benar tentang kasih itu akan membuat kita takut akan Allah. Pemahaman yang benar tentang kasih itu akan menjadi satu dengan keadilan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita bermain-main dengan dosa. Apalagi itu menyangkut orang banyak, menyangkut gereja ini. Cepat atau lambat kalau kita tidak bertobat, Tuhan sendiri akan mempermalukan, menghukum kita. Amin. Tidak ada yang terkecuali, termasuk saya. Kalau saya mengajarkan hal-hal yang tidak benar, Tuhan akan menghukum saya. Amin. Nah, inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Tujuannya apa? Supaya kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kemudian, yang kedua, supaya kita peka. Secepat kita jatuh, secepat itu juga bangun dan mengakui dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan.